Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, tapi aja beberayang sitiang ngaturang pangat samo yang beramo pasti prapte raja semang pemekas memiliki wajan semua sitiang sitiang saling gumun ada semua sitiang sekolah sih Pak Profesor Wayan Suwardiano. Jadi dane gumun color alumni satu wiki juga mainan mempaikatan ring warsa sekolah tinggi yang sinaku pimpinan iki ngolomin dari Pak Dr. Wayan Suwardiano langsung Mujen Bapak Ibu Guru dan Pengembangan Bahasa Bali salah alif-alif sambil menjual talenta bakat dan minat ring sejeroni Bahasa Bali yang mungkin jadi ngwentenan parikrama yang juga latihan MC berbahasa Bali, menulis cerpen bahasa Bali, salah tapi wasal bau nih kok, wikison bahasa Bali, dari rumah-rumah, nalika tujuan parikrama sama memiliki. Kita mawinan di tiang matur semua banget, bawa ya, kedua di tiang kemudian ring SMP, ajak kita lari, lomba lari, ajak tiang enggak kita makin sambut sukses. Dosen untuk dari bahasa Bali. Oke, kalau kiring adik-adik saya nyarengin ngiringan Pak Wayan atau kesemukin banget. Mogi-mogi parikrama saling poin tenan ring semua puniki benyang wokas benten pikeun ampun. Benten pikeun ampun. Niko tertuju diangin. Mari pisan semua kaler ampuro untuk penyangro menawi galah situasi sana agak kawan sekali niki wenten hujan sabah waunge kewantan nika boleh jadi ada sekaping ban jadi tetap mati oke nika naka panyembrama untuk membantu tiang sana mungkin galah jadi ke selanjutnya yang serahkan penuh mungkin Pak Wayan kalau nggak ada adik sini dengan Pak Wayan ini tiang menikah boleh berdoa yang lalu beraya kok ya juga kita matur tidak silakan para santi om santi 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 om santi 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 segala membantu orang-orang di sekitarnya untuk menjaga lingkungan dan melestarikan budaya bahasa Bali. Nah, kebetulan di sini Bahasa Bali Wiki sudah mengeluarkan 7 seri buku Loh Ayu Madikmas. Salah satu serinya, yakni seri yang terakhir, Wiki seri yang ke-7, kebetulan ditulis oleh Titiang Ayus. Nama saya Niputa Yuswaningsih, tapi bisa dipanggil Ayus, kalian bisa panggil Mbok Ayus. Jadi Tiang yang menulis komik Niki, buku cerita Niki, dan dibantu oleh teman-teman dari tim Bahasa Bali Wiki. Nah, di sini Tiang mau sharing-sharing sedikit kepada adik-adik di sini. Siapa tahu adik-adik ada yang suka nonton film kartun, suka baca komik gitu. Kenapa kita menjadi orang yang hanya mengonsumsi saja? Kenapa tidak kita yang membuat cerita? Kenapa tidak kita yang membuat komik seperti ini, kan? Nah, ada beberapa hal dari pengalaman Tiang yang mungkin bisa Tiang share ke teman-teman mengenai bagaimana sih caranya kita menulis cerita yang ramah anak seperti ini, kan? Nah, apa sih yang perlu kita miliki untuk membuat suatu cerita? Ada yang tahu?
Apa hal utama yang perlu kita miliki untuk membuat sebuah cerita? Angkat tangan. Ide Angkat tangan. gagasan. Siapa berani? Ayo. Jadi hal utama yang perlu kita miliki adalah Ide. ide. Gimana cara kita mendapatkan ide? Nah, bagaimana kita mendapatkan inspirasi? Nah, kalau dari kakak sendiri, dari Mbak Ayu sendiri sih, kalau misalnya setiap hari kemana gitu melihat sesuatu hal yang unik, Mbak Ayu tulis. Sampai di rumah Mbak Ayu tulis. Tadi ada melihat seperti ini. Ada hal-hal menarik itu Mbak Ayu tulis. Jadi ketika ada ide, nanti kita lebih mudah untuk menyalurkannya dalam bentuk tulisan. Kalian jangan takut untuk memulai menulis tuh, aduh susah banget sih nulis, apa sih yang harus ditulis lebih dulu, seperti itu kan yang kalian pikirkan. Jadi jangan takut, apa yang ada di otak kalian itu aja dulu ditulis saja semuanya dulu, nanti kita baca lagi. Pas kita baca lagi, ada inspirasi baru lagi, lanjutkan, baca lagi, inspirasi baru, lanjutkan. Nah, ketika kita dapat ide, yang dibuat adalah yang kedua, kerangka. Kalian pasti tahu dong kalau mau buat karangan, kita harus buat kerangka, poin-poin jalan ceritanya mau seperti ini, kita buatkan kerangka. Setelah itu baru kita kembangkan dari masing-masing poin itu, kita kembangkan menjadi satu paragraf, kemudian di lebih panjang lagi, kita jadi cerita gitu. Nah, untuk cerita anak, poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah dari segi bahasa. Untuk cerita anak, bahasa yang digunakan harus sederhana, harus sederhana. Nggak boleh kita bikin cerita yang kata-katanya sulit untuk diterima oleh anak-anak gitu. Ya, jadi harus yang sederhana. Misalnya dinane-ene iya luas kepekan misalnya gitu. Hal-hal yang sederhana, yang pendek-pendek gitu. Nah, untuk menulis cerita yang diperlukan itu adalah satu, tokoh siapa yang mau diceritakan di dalam cerita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa hal yang ingin dia lakukan, kemudian yang ketiga, apa hambatannya. Dia harus punya hambatan dalam cerita. Kalau misalnya dia tidak ada hambatan, maka ceritanya akan ya flat dan tidak ada hal menarik di dalam cerita itu. Harus ada hambatan, harus kita yang membuat hambatan itu. Nah, ketika sudah ada hambatan, kemudian usaha apa yang dilakukan oleh tokoh itu untuk menepis hambatan itu gitu. Jadi harus ada usaha, dan terakhir hasilnya. Bagaimana hasilnya itu terserah kalian. Kalian sebagai penulis ya terserah kalian mau buat hasil yang bagus atau hasil yang buruk nantinya di akhir cerita, itu terserah kalian. Jadi enaknya menjadi penulis adalah kita bisa menentukan bagaimana akhir dari cerita kita gitu, dari cerita kita gitu kan. Asik kan jadi penulis. Jadi kita bisa berimajinasi, bukan imajinasi yang halu gitu, tapi bisa direalisasikan gitu dan menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain seperti itu. Nah, apa ya? Ada yang mau bertanya nggak sih gimana, atau ada yang ingin tahu apa sih sulitnya jadi penulis? Mungkin ada yang ingin bertanya? Angkat tangan. Ada yang suka nulis nggak di sini? Ada piodalan di Pura Desa. Kak, Tadong, Ayu, Tur, Sagamera, bareng-bareng ke pura. Dua tentu ada menghibung. Anaknya medar bareng-bareng di Somose Abesik. Nami masyur, menuju menghibung, ramani pusing ngubah lima nganggon sabun, tur pusing ngoten protokol kesehatan. Ini nak desa, jauh di kota. Bija ada corona ini. Itu pesawat ramani juga ke kayu marahin nganggon masker.
sampun, wenten sanes sampun masuk STT. Nah, rika minat wenten adik-adik atau teman-teman sane ke judi atau ditunjuk sebagai MC. Ada yang sebelumnya pernah menjadi MC? Dulu, atau mungkin ada yang berkeinginan menjadi MC? Wenten? Yang cowok-cowoknya? Kok ten? Padahal MC itu nak upah ngomong pembawa acara dalam bahasa Bali. Ada yang tahu? Ya, tapi oke, penginter acara. Tepuk tangan dong. Sudah? Kontennya? Rama, oke. Nika salah satunya disebut dengan penginter acara. Selain itu, wenten saniuni malih? Wenten istilah untuk pembawa acara ring bahasa Bali. Sudah uni? Ter, penginter acara. Nah, niki wenten taler rawartake dados taler wenten ugrawakya. Nah, nika kan wenten pelajaran ring bahasa Bali nggih. Bahasa Bali kan wenten diberikan materi tentang ugrawakya, pidarta seperti nika. Di sana sampun disebut pembawa acara itu atau MC disebut penginter acara atau ugrawakya. Nah, dalam MC atau pembawa acara dalam bahasa Bali tidak jauh berbeda dengan MC atau pembawa acara. Sepemahamannya Rama itu gimana sih bedanya? Oke, jadi selain itu ada lagi perbedaannya? Atau coba ada yang tahu nggak? Selain Rama deh, masa Rama aja yang ngomong nih? Yang lain gimana? Pasti kebawa suasana ya, hujan-hujan, dingin-dingin. Hah? Coba namanya? Ada ini siapa? Luna. Luna mungkin tahu nggak perbedaannya? Oke, jadi sekalian saja ya. Nah, yang disebutkan oleh Rama itu juga salah satunya untuk membedakan MC formal dan non formal. Jadi pengucapan bahasa itu benar sekali bahwa kalau di MC atau pembawa acara formal itu lebih menggunakan bahasa-bahasa resmi, bahasa-bahasa baku seperti itu. Dan cara pengucapannya pun juga harus tegas, jelas, dan tentunya sopan seperti itu. Nah, sedangkan yang non formal atau tidak resmi itu bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang suka gampang menjadi MC non resmi. Siapa setuju? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Nah, yang nggak angkat tangan ini berarti lebih gampang menjadi MC formal gitu ya? Iya, atau ragu-ragu nih, golput. Jangan golput. Iya, jadi kalau menurut pengalaman Mbak sendiri selama menjadi MC itu malah lebih gampang menjadi MC formal. Tahu nggak kenapa alasannya? Sudah tertata waktunya. Oke, susunan acaranya sudah jelas. Siap? Lagi? Ada lagi? Ada lagi? Kenapa lebih gampang? Oke, kalau jawaban Mbak sendiri itu kenapa MC formal lebih gampang? Karena sudah ada teksnya dan benar juga susunan acaranya sudah pasti dan tepat. Jadi kita tinggal membaca, membaca, kemudian bermodalkan senyum seperti itu pembawaannya. Nah, sedangkan MC non formal itu terkadang kita cuman dikasih susunan acara aja tanpa ada kata-kata. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu kan yang terhormat ini hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah ini kan itu sudah pasti kalau formal. Nah, sedangkan non formal itu kita hanya dikasih susunan acara saja dan kita kemas itu dengan kata-kata sendiri. Gimana caranya kita mengajak audiens atau pendengar atau peserta supaya masuk ke suasana acara seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Bali juga sama, wenten juga MC non formal dan MC formal. Tentunya di dalam MC atau penginter acara membahasa Bali.
Nah, yang pertama itu ada tata bahasa, dan di tata bahasa itu harus tepat gitu seorang MC mengucapkan kata Om Swastiastu, Sane pertama, pokoknya pembacaan kata itu harus tepat dan jelas tentunya. Nah, kemudian ada juga wangun teks MC. Sira unik napi nika wangun ring bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Struktur. Oke, benar sekali. Ini teman-teman yang di belakang santai aja ya, jangan saniwangan titiang, sama gitu dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk ke dalam panyenggrama atau salam pembuka seperti itu yang disebutkan oleh siapa tadi? Turah siapa? Turah Krishna. Oke. Ini cowok-cowoknya lebih seorang MC mengambil alih semua acara. Jadi sudah mulai acara pertama, misalkan di acara pertama kira-kira biasanya apa? Kalau di acara formal, ada yang tahu? Doa. Ada yang tahu nggak? Gimana? Nggak usah malu-malu, harus percaya diri ya. Ada yang tahu? Yang pertama itu kalau misalkan dalam acara formal itu adalah menyanyikan lagu wajib. Lagu apa biasanya? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Semua hafal Indonesia Raya? Oke, kita nyanyi. Enggak deh. Nanti habis waktunya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, setelah itu baru sambutan-sambutan seperti sambutan misalkan ide dari sarang kami sedurung acara Widya Dula Kemardian Nugrayang Titiang Wajan Siti Pengantar Paus Widya Dula Rahina Mangkin. Kira-kira itu jedanya ada di mana? Dula Rahina Mangkin matur suksema atur Titiang Majeng Ring Ida dan sareng sami. Titiang pinaka pengatur acara Rahina Mangkin tan lali ngaturang gengrana pengapura menawi wenten ujuk lungsur kirang langkung untuk titiang nyenterang acara Druwene Beniki. Wah, terima kasih ya Elsa. Nah, ini Elsa ini suaranya sudah bagus sekali. Nah, kira-kira Elsa ada minat nggak sih untuk menjadi seorang MC? Nyoba dulu. Oke, dicatatnya ya Bapak. Mungkin bisa. Oh, ketua OSIS sudah biasa pidato berarti ya. Oke, jadi bibit dulu. Karena bahasa Bali mungkin Ya, ya, karena bahasa Bali itu juga harus pengucapannya juga tepat seperti tadi tan lali itu bisa. Angge, asal punika sampun pemarianta acara Widya Dula Raya. Matur suksema atur dengan Titiang Majeng Ring Ida dan sareng sami. Titiang pengantar acara ring Rahina sareng makin puniki nenten lali ngaturaken pemangkura menawi weten unjuk lungsur kirang langkung antuk Titiang ngenteran acara Druwene puniki. Oke, matur suksema Bapak.